Malam, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, hari ini ada yang gak masuk nggak? Ada Bu. Ada Bu. Zidan, Bu. Zidan kenapa? Zidan sakit. Itu siapa lagi? Fahmi sama Anissa Bu. Fahmi kakaknya nikahan Bu. Anissa kenapa? Anissa kata lagi jalan-jalan, Bu, ke Bogor, ada acara keluarga. Oh. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, biar ketua kelas bermimpin doa. Oke, baik Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, absen dulu ya. Baik, Bu. Aida. Ya. Anida. Hadir Bu. Zahra. Hadir, Bu. Kesya. Hadir Bu. Oscita. Hadir Ibu. Stempel. Hadir, Bu. Oke. Minggu lalu kalian belajar apa sih? Kewilayahan Bu. Kewilayahan, Bu. Jenis-jenis wilayah Bu. Permasalahan, Bu. Oke, sekarang Ibu mau menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama siswa mampu memahami mengenai kewilayahan dan menjabarkan definisi, jenis, ciri serta contoh wilayah. Lalu yang kedua itu siswa mampu memahami mengenai permasalahan wilayah. Oke, ada yang tahu perwilayahan itu apa? Kesa tahu. Iya, kata Kesa tahu, Bu. Kesa habis belajar, Bu, katanya semalam. Kewilayahan itu sebuah wilayah Bu. Yang lain, Tempat Bu. batas-batas tempat. Lokasi. Ruang, Bu. Oke. Ibu bantu jelasin lagi ya yang udah kalian jelasin tadi udah benar, tapi Ibu mau melengkapi dari pernyataan kalian. Nah, jadi perwilayahan itu adalah pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik yang ada dalam memperhatikan fisik, sosial, dan ekonominya. Oke, sebelum itu Ibu mau nampilin video dulu nih. Nanti kalian simak ya. Baik, Bu. Baik Oke, Bu. Oke, tunggu sebentar ya anak-anak. Iya, Baik, Bu. Silahkan disimak ya. Oke Bu. Kalau aku tanya kota di Indonesia yang disebut sebagai kota hujan itu kota apa ya? Bogor. Ya, benar, Bogor. Bogor memang identik dengan sebutan kota hujan dikarenakan Bogor itu memiliki karakteristik berupa wilayahnya yang sering terjadi hujan. Maka masyarakat menyebutnya dengan kota hujan. Coba deh kamu perhatikan. Wilayah pertanian dengan wilayah hutan wilayah ini memiliki karakteristik masing-masing, di mana wilayah pertanian itu umumnya ditanami tanaman pertanian, sedangkan hutan itu ditanami pohon-pohon. Nah, bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri inilah yang dinamakan dengan wilayah atau region. Berdasarkan pembagiannya, wilayah dapat dibagi menjadi 3 macam loh. Ada wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Dari contoh di atas tadi, berupa wilayah pertanian dan hutan itu termasuk ke dalam wilayah formal. Di mana wilayah ini memiliki ciri berdasarkan keseragaman atau homogen. Selanjutnya ada wilayah fungsional, di mana wilayah ini dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Berbeda halnya dengan wilayah formal, karakteristik wilayah fungsional ini bersifat heterogen. Kamu tahu wilayah Jabodetabek? Nah, kota-kota tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda
namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap wilayahnya. Wilayah Jabodetabek ini termasuk ke dalam wilayah fungsional loh. Selanjutnya ada wilayah vernakular, di mana wilayah ini merupakan wilayah yang berdasarkan pemikiran orang terhadap suatu wilayah. Contohnya kota Bogor tadi yang disebut dengan kota hujan. Oke, setelah kamu memahami apa itu wilayah, memahami tentang tata ruang wilayah. Coba kamu bayangkan, jika ada suatu kota yang dulunya masih berantakan, lalu suatu saat kota tersebut dirubah oleh pemerintah menjadi kota yang banyak bangunan tinggi. Nah, inilah contoh implementasi dari tata ruang. Sehingga singkatnya tata ruang itu diartikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Untuk merencanakan tata ruang dengan baik, tentu diperlukan sebuah rencana yang berisikan tujuan, kebijakan, strategi rencana, penetapan, dan manfaat pengembangan ruang wilayah yang nantinya akan menjadi gambaran desain tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan. Rencana tersebut yang dinamakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, perencanaan tata ruang di Indonesia dilakukan berdasarkan 5 klasifikasi tata ruang. Di antaranya ada sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai konsep wilayah dan tata ruangnya kali ini ya. Semoga bermanfaat. Oke, nah ini kan videonya udah selesai. Sekarang ibu mau tanya, dari video ini yang kalian dapat apa aja sih? Ada definisi lain bu, yang lain? Definisi dari wilayah sendiri bu. Ada lagi pengertian tata ruang bu. Ibu bakal ngasih tugas nih dari hasil video yang udah ibu tayangkan tadi ya. Di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjain. Tapi ibu minta sekarang kalian bentuk dulu kelompok. Bikin 3 kelompok ya. Satu kelompok itu 2 orang. Ibu yang gua kemarin aja ya. Iya. Langsung duduk berkelompok ya di sini. Oke sudah bu. Nah, jadi ibu bakal jelasin nih dari lembar kerja yang ada. Nah, di sini itu ada tujuannya. Nah, dan kalian tadi udah ngamatin video yang udah ibu jelasin tadi ya di sini. Terus juga kalian nih perhatiin penugasan yang ada di lembar kerja. Nah, karena kalian udah bentuk kelompok 2 orang, lalu kalian nanti diskusi nih terkait video yang ada di sini tentang apa aja gitu. Nah, dari hasil video itu kalian buat kesimpulan. Lalu nanti kalian selesai mengerjakan lembar kerja ini, masing-masing kelompok presentasi maju ke depan ya. Ibu bagikan. Masih Bu. Boleh langsung dikerjain aja, ibu kasih waktu 15 menit cukup. Oh. Gimana, ada yang kesulitan ya? Buat sekarang belum ada bu, masih aman bu. Kelompok 2 ada kesulitan nggak? Enggak ibu, aman aja, belum sulit. Tulis 1. Iya satu. Aryo. Kelompok 3 Coba. aman ibu, aman. Oke, karena waktunya udah habis, ibu minta dari kelompok 1 buat maju presentasi. Oke bu. Oke buat teman-teman boleh diperhatikan dulu ya presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Stefan dan teman saya akan mempresentasikan hasil penugasan kami tentang video yang ditampilkan tadi nih teman-teman. Nah, untuk penugasan yang pertama sih itu ada definisi wilayah, mungkin boleh sama Zahra dibacakan. Definisi wilayah adalah daerah di permukaan bumi yang memiliki karakter pembeda
berbeda dibanding wilayah lainnya, baik dari penampakan fisik, sosial, politik, dan ekonomi. Oke, lalu juga ada jenis wilayah yang dibagi jadi formal, fungsional, dan vernakular. Di sini juga ada ciri-ciri dan contoh. Formal itu wilayah yang memiliki keseragaman. Jadi di wilayah itu tuh memang banyak hal yang seragam. Contoh wilayah seperti sawah yang dominannya tanaman padi, lalu hutan dengan pohon-pohon. Lalu ada fungsional. Fungsional ini cirinya tuh heterogen, dia ada banyak perbedaan, maksudnya tidak seragam tapi saling berhubungan. Contohnya seperti Jabodetabek. Lalu yang ketiga vernakular itu wilayah yang berdasarkan persepsi atau pemikiran dari orang-orang. Contohnya itu seperti Jogja yang diasumsikan sebagai kota pelajar. Lalu di sini juga ada poin-poin bahasan akan dibacakan oleh Zahra kembali. Poin-poin pembahasan dari tayangan video yang tadi ditonton. Yang pertama itu wilayah adalah batas-batas tempat. Yang kedua, wilayah dibagi menjadi 3, yaitu formal, fungsional, dan vernakular. Dan yang ketiga, tata ruang adalah usaha penataan kewilayahan dalam aspeknya. Oke, mungkin yang terakhir akan saya bacakan itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari video tadi dijelaskan bahwa wilayah ini merupakan sebuah aspek keuangan khusus dalam ilmu geografi tentang batas-batas tempat nih seperti lokasi. Lalu juga wilayah tadi itu dibagi 3, ada formal, fungsional, dan vernakular yang berbeda-beda tergantung fungsi dan penyebutannya juga. Lalu juga tadi dijelaskan mengenai tata ruang, yang mana tata ruang itu penataan nih kewilayahan dalam aspek ruang, dan juga ada namanya RTRW atau rencana tata ruang wilayah yang dilandaskan oleh undang-undang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 selanjutnya dari kelompok 2 boleh presentasi. Oke, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wilayah dengan Syar Cita dan rekan saya Anida. Oke, jadi definisi wilayah itu merupakan daerah di permukaan bumi yang memiliki batas-batas tertentu dengan karakteristik berbeda dibanding wilayah lain dari fisik, sosial, dan ekonominya. Jenis wilayah dibagi menjadi 3, yaitu wilayah formal yang berciri-ciri homogen seperti contohnya wilayah persawahan, wilayah perkebunan, dan wilayah hutan. Kemudian ada wilayah fungsional yang lebih heterogen, contohnya adalah Jabodetabek yang bercampur-campur di dalam kota tersebut. Kemudian terakhir adalah wilayah vernakular, yaitu wilayah yang berdasarkan persepsi masyarakat, contohnya seperti Bandung adalah kota kembang. Selanjutnya, berdasarkan tayangan video tadi, poin-poin yang dibahas ada pengertian wilayah, jenis wilayah, pengertian tata ruang, pengertian rencana tata ruang wilayah. Kesimpulannya, kita jadi dapat mengetahui pengertian wilayah, jenis wilayah, pengertian tata ruang, dan pengertian rencana tata ruang dan wilayah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian tadi presentasi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan wilayah. Jadi permasalahan wilayah itu adalah masalah yang ada di dalam wilayah, baik di kota, desa maupun di suatu negara. Nah, permasalahan itu ada di kesenjangan pembangunan, lalu ada kesenjangan ekonomi sosial, ada kemacetan, kurangnya peran masyarakat dalam pembangunan, lalu ada keterbatasan SDM dan SDA. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan gambar. Nah, kalian bisa tahu nggak ini gambar apa yang kalian lihat? Macet. Ya betul. Nah, ini yang kedua gambar apa? Perbedaan ada perbedaan yang belakang lebih maju, lebih bersih, yang depannya lebih kotor. Berarti apa tuh? Bisa Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, Bu. ini bisa, ketimpangan sosial juga bisa. Oke, lalu yang ketiga ada gambar apa? Jembatan. Perbaikan jembatan. Artinya tuh di daerah ini adanya permasalahan infrastruktur. Jadi itu yang ketiga adalah infrastruktur yang tidak dilakukan di daerah terpencil. Sekarang tugas kalian itu diskusi mengenai permasalahan yang tadi kalian udah sebutin dan kalian tahu juga. Jadi tuh kalian diskusi berkelompok, 3 kelompok. Kalian menentukan tema. Nah, temanya itu misalkan kayak ada permasalahan lingkungan atau ada permasalahan dalam masyarakat
permasalahannya sudah jadi atau terserah kita mau pilih apa? Terserah bebas kebutuhan kalian aja. Oke, Yang penting permasalahan wilayah Bu. Iya. kedua aja berarti ya. Itu alasannya apa kita nih? Kalian gimana udah nemu belum? Masih diskusi. Kalau kita udah pun kita mau ambil kerusakan lingkungan aku sama Nida. Kalau Jepra, Oke, nah sekarang kalian perwakilan dari kelompoknya nyebutin tema yang kalian ambil dan alasannya apa. Boleh dari kelompok satu dulu. Oke Bu, baik. Saya dan Gracia dari kelompok 1 memilih topik masalahnya itu disparitas atau kesenjangan wilayah seperti gambar nomor 2. Nah, alasan kami memilih itu kami mau melihat Ibu kayak apa sih faktor-faktor yang menyebabkan dua wilayah ini bisa berbeda, yang satu lebih maju, yang satunya malah nggak maju, padahal lokasinya itu berdekatan. Jadi kita melihat nih faktor-faktornya apakah dari ekonominya, sosialnya, atau dari peran pemerintahnya, seperti itu Bu. Oke, bagus banget. Lanjut langsung dari kelompok 2 boleh. Kami mau mengambil topik mengenai kerusakan lingkungan Bu, karena kerusakan lingkungan merupakan isu yang sering sekali dibahas dan juga pernah selesai Bu. Berarti kalian ambil itu dengan alasan yang kalian sering lihat juga ya di daerah. Iya Ibu, betul. Lanjutnya kelompok 3. Masyarakat dalam pembangunan Bu, karena saya ingin mengaitkan yang minggu lalu kita pelajari mengenai faktor pengembangan suatu wilayah yaitu sumber daya manusia. Berarti kamu memahami materi sebelumnya ya. Oke, terima kasih anak-anak atas presentasinya yang keren-keren banget dan udah ibu lihat juga kalian udah merhatiin dari hasil video dan presentasi yang ibu jelasin tadi ya. Oke, anak-anak karena kita waktu juga terbatas, mungkin kita lanjutin di pertemuan selanjutnya ya. Oke, baik Bu. Sebelum ibu akhiri pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil yang kalian kerjakan tadi dan hasil dari kalian nonton video yang tadi ibu telah tayangkan? Tidak ada Bu, sudah cukup. Tidak ada Bu, mungkin Sudah sudah cukup cukup jelas, Bu, Bu. sudah cukup jelas Bu. Oke, karena keterbatasan waktu juga dan kita juga udah mau jam pulang kan ya. Iya Nah, Bu. ketua kelas boleh pimpin doa buat Oke, akhiri baik pembelajaran hari ini. Bu. Oke teman-teman semua, sebelum kita pulang kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pembiasaan kita nyanyi Bagimu Negeri dulu dan kalian boleh maju buat jadi dirijen. Oke, baik Bu. Oke, siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih Stefan, boleh duduk. Oke, ibu cukupkan untuk hari ini. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya untuk minggu selanjutnya itu kita akan membahas masalah perwilayahan yang mencakup pengembangan dan perencanaan di daerah. Oke, saya kira untuk hari ini kita cukupkan. Buat kalian semua jangan lupa pelajarin materi untuk minggu depan. Nah, buat tadi LKPD yang tadi kalian simpen karena bakal berlanjut untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik Bu. Baik Bu.
ya anak-anak. Iya, Iya Bu, Bu, terima kasih Bu.